teman-teman, apa kabar? Iya, hari ini kita sudah sampai di diet mukbang edisi yang ke-6. Gimana nih PR-nya untuk minggu yang kemarin? PR kita yang kemarin adalah manajemen waktu. Jadi, teman-teman sudah punya waktu belum untuk mikirin diri sendiri? Kenapa kita harus mikirin diri sendiri? Iya betul, karena selama ini kita nggak pernah punya waktu untuk diri kita sendiri, bukan? Kita terlalu menghabiskan waktu kita untuk memikirkan orang lain, untuk memikirkan mereka yang kita sayangi, sementara diri kita yang seharusnya kita sayangi sering kita abaikan. Nah, setelah kita manajemen waktu kita, kira-kira coba sudah ada belum waktu untuk mikirin diri sendiri? Sudah? Oke. Sekarang hari ini, hari ini kenapa kok yang tersedia di meja cuma 4 piring doang ya? Biasanya 6 piring. Ceritanya tadi hari ini gini ya. Saya hari ini ada acara Jagong ke Semarang ya. Jadi itulah kenapa menu saya di sini saya tidak menghadirkan karbohidrat sama sekali. Saya ada sayur Jepang, kemudian sayur bayam, ada ayam. Ini nanti biasanya kalau ayam Kentucky kayak gini saya lepasin tepungnya ya, walaupun masih digoreng, masih digoreng, tapi karena tubuh saya sensitif banget sama yang namanya tepung. Itu nanti bikin saya macet, buang air besar. Jadi biasanya saya kelupasin kulitnya ya, saya makan dalamnya aja karena protein saya tadi nggak mencukupi ya, masih belum mencukupi. Jadi saya tambahin 1 ayam. Nah, kemudian di sini ada sup toge sama ikan ya. Nah itu, jadi saya udah nggak masukin karbohidrat sama sekali. Buahnya cukup 1 aja, tadi apel ya, tadi waktu di mobil 1 apel. Perkiraan secara kalori, kemungkinan hari ini saya kalorinya agak berlebihan di karbohidrat sepertinya ya. Tapi kan saya tadi nggak mengukur seberapa banyak yang sudah saya masukkan karena memang kayak kesurupan. Sekarang hari ini sambil kita makan ya, hari ini kita akan membahas step yang ketiga ya, setelah kita manajemen waktu. Oke, setelah kita sukses di step-step sebelumnya, yang belum nonton silahkan nonton video saya. Ini memang sudah saya buatkan step-step secara urut apa yang harus Anda lakukan sebelum Anda diet ya, karena diet itu butuh persiapan. Nggak bisa saya langsung sebutkan apa makanan saya ya, apa olahraga saya, enggak, karena kita sedang mau menata mindset atau pola pikir kita tentang apa itu diet gitu ya. Apa yang harus Anda lakukan sebelum diet itu faktor yang sangat penting banget ya. Oke, sekarang sambil saya makan. Nah, step selanjutnya setelah jenengan sukses memanajemen waktu ya, Anda sayur Jepang ya, jadi ini saya makan dengan kulitnya, saya nggak kupas sama sekali. Terus saya dang, dikukus ya, saya kukus, jangan terlalu matang banget. Pastikan warnanya masih tetap hijau, nggak terlalu berubah coklat banget ya, dan rasanya masih kriuk-kriuk, karena sayur itu dia sensi banget ya, nanti eman-eman kandungan yang ada di dalamnya. Kalau memungkinkan makan sayur mentah, mending sayur mentah aja gitu ya. Kalau sayur itu memungkinkan dimakan mentah, kayaknya mending mentah aja deh ya, karena sayur itu sensi, jadi dia pengolahannya kudu tepat. Kayak bayam misalnya, pastikan dia masih tetap hijau dan kriuk-kriuk, jadi nggak yang lembek gitu, itu nanti zat besinya udah hilang gitu ya.
Oke. Step selanjutnya adalah setelah dengan memastikan sudah punya waktu yang luang, gue ngapain ya? Habis ini gue ngapain ya? Udah nggak ada acara lagi nih, ngapain ya? Nah, seperti saya terbiasa menyelesaikan semua pekerjaan saya di pagi hari. Nanti sekitar pukul jam 9 saya sudah siap untuk berolahraga, setengah 9, kadang juga jam 8 pagi saya sudah siap. Oke, saya makan, kemudian sambil belajar untuk diri saya sendiri, gitu ya. Saya juga bisa ngedit video, kemudian saya bisa nulis, gitu ya. Itu untuk diri saya sendiri. Saya punya waktu, gitu ya. Selain tadi olahraga kan juga me time juga kan. Saya juga termasuk mikirin diri saya sendiri. Jadi saya punya waktu banyak, gitu ya. Selain dari di luarnya bekerja sama tidur. Nah, sekarang yang perlu kita lakukan adalah belajar. Kenapa kok kita perlu belajar ya? Karena misalnya seperti ini. Kenapa kok kita sulit sekali konsisten ya? Kenapa kok kita sulit sekali konsisten untuk diet? Biasanya rata-rata 1 minggu mungkin bisa lah mengikuti diet siapa yang jenengan ikuti, mungkin bisa secara makannya, secara olahraganya jenengan bisa 1 minggu. Tapi kenapa nggak bisa bertahan lama? Kenapa? Oke, itu karena jenengan tidak menggali dulu alasannya kenapa jenengan melakukan hal itu. Kenapa jenengan harus makan bersih? Kenapa jenengan nggak boleh makan gorengan gitu ya? Sebenarnya bukan karena nggak boleh, nanti kalau jenengan paham jenengan masih tetap bisa makan gorengan gitu ya sebenarnya ya. Jadi larangan-larangan untuk memakan makanan itu sebenarnya itu nanti kita yang bisa mengolah sendiri kalau kita paham gitu ya. Sebenarnya ilmu diet itu sudah kita pelajari sejak kita usia SD, SMP, kemudian SMA yang kita masuk ke IPA gitu ya. Itu sudah kita pelajari. Kita tahu kalau tubuh kita itu sebenarnya butuh olahraga. Kita tahu tubuh kita itu butuh makanan bergizi. Kita sudah tahu itu sejak SD ya. Dulu kan waktu kita SD sudah diajarkan 4 sehat 5 sempurna itu ya. Kita tahu ya. Kemudian kita harus minum air putih, itu kita juga tahu ya kan. Nah, kita harus menjaga pikiran biar nggak stres, itu kan kita tahu ya, semua kita tahu. Dan untuk bisa langsing ya, untuk bisa sehat, jenengan nggak harus kurus dulu, tapi untuk bisa kurus jenengan harus sehat dulu gitu kan. Itu semua orang tahu. Kurus itu bukan syarat untuk sehat, tapi sehat itu adalah syarat untuk kurus gitu ya. Kalau kita sehat, insya Allah itu kita akan ideal dengan sendirinya. Bagaimana caranya kita untuk sehat ya? Untuk sehat ya kita mengikuti pola-pola yang sudah kita pelajari dulu sejak kita waktu masih SD, SMP. Nah, kenapa kok kita sudah tahu, tapi kok kita nggak bisa mempraktekkan? Padahal itu sebenarnya kuncinya loh. Oke, misalnya jenengan tanya kepada semua diet influencer siapapun yang menganut pola hidup sehat ya, itu nanti pasti semuanya akan menjawab ya diatur polanya, pola makan, pola sosial, pola tidur, pola minum, pola pikir, pola aktivitas, semuanya jawabannya sama, ujungnya sama. Saya pun nanti akhir-akhirnya saya juga akan membahas trik yang sama gitu ya. Kenapa jenengan sudah tahu? Sebenarnya jenengan sudah tahu, semuanya jenengan sudah tahu ilmunya. Untuk bisa kurus jenengan harus mengatur pola tidur harus 6-8 jam. Kemudian harus makan makanan yang bergizi, yang mengandung gizi yang komplit gitu ya. Jenengan harus pola pikirnya harus bagus, nggak stres, nggak emosian. Kemudian jenengan juga secara pola sosialnya juga bagus, emosionalnya juga bagus gitu ya. Itu semua syarat-syarat yang pada umumnya di-share oleh
orang-orang yang sukses dietnya. Memang mereka semuanya menganut menganut pola yang sama. Saya sendiri pun juga sama gitu ya. Nah, jenengan posisinya sudah tahu, selalu jenengan ketika buka video tentang diet selalunya seperti itu, dan jenengan itu sudah berulang-ulang jenengan, kok semuanya sama ya, nasihatnya kok semuanya sama gitu, dan jenengan sudah tahu kenapa jenengan nggak bisa mempraktekkan. Nah, ini kadang yang bikin kita nggak bisa konsisten. Oke? Nah, alasannya kenapa? Sekarang coba kita belajar dari segi ininya ya, dari segi kenapa itu semuanya ilmu, kenapa nggak bisa masuk ke dalam otak kita ya. Nah, sekarang seperti ini. Ketika jenengan, misalnya jenengan lihat makanan ya, misalnya, lihat makanan gorengan gitu ya, jenengan sudah tahu kalau jenengan terlalu makan gorengan yang berlebih itu kalorinya banyak. Tapi kenapa kok masih kita embat? Jenengan tahu roti itu kalorinya banyak, kenapa masih diembat? Jenengan juga tahu mie mian itu semuanya kalorinya banyak, kenapa masih juga jenengan embat? Nah, itu karena ketika jenengan melihat sesuatu atau apapun case yang ada di hadapan jenengan, otak yang pertama kali merespon itu adalah emosi kita. Jadi emosi itu sifatnya impulsif, kemudian dia cepet banget menanggapi semua apa-apa yang ada di depan kita. Dan emosi itu selalunya efek yang akan dia lakukan adalah dia bergerak. Dia paling cepat ya. Begitu dia emosi datang, langsung dia akan bergerak. Nah, ketika emosi, jenengan melihat makanan itu kayak, wish, ini kayaknya enak banget nih. Jelas ini enak banget nih. Ketika otak emosi itu dia ketika menguasai jenengan itu yang ini kan ada yang namanya prefrontal cortex ya, di otak depan gitu ya. Semua pembelajaran yang kita miliki, semua pembelajaran yang ada di buku, yang ada di video, itu semuanya nasihat orang tua, pokoknya yang baik-baik deh. Itu semuanya masuk di sini di otak depan. Namanya prefrontal cortex gitu ya. Nah, ketika emosi sedang menguasai ini yang prefrontal cortex yang isinya tentang pembelajaran itu, semuanya mungkin jenengan kemarin yang sudah melihat video-video saya tentang diet itu ya. Itu dia macet. Ya. Ketika jenengan dikuasai oleh emosi ya, emosi untuk makan ini dan prefrontal cortex-nya ini on-nya lama, dia kayak masih muter-muter gitu, masih buffering, masih muter-muter gitu. Kalau di Google itu masih muter-muter itu loh, namanya apa sih itu? Nah, dia munculnya lama. Nah, jadi keduluan emosi dulu yang beraksi. Jadi cepet-cepet dia langsung ambil makan gitu ya. Kadang-kadang prefrontal cortex-nya jenengan itu nggak ada isinya, kurang isinya tentang apa kandungan yang ada makanan ini, kalau kita makan ini nanti efeknya apa, itu nggak ada. Jadi prefrontal cortex-nya ini dia nggak bisa ngasih masukan ke emosi. Seharusnya yang terjadi, kalau kecerdasan emosional jenengan bagus, EI-nya bagus, emotional intelligence-nya bagus, ini si prefrontal cortex ini dia bisa ngasih masukan ke emosi. Emosi kan otak tengah ya, otak tengah kita. Otak kita itu kalau dibelah ini itu ada sistem limbik. Nah, sistem limbik itu dia yang mengatur emosi kita, dan itu yang pertama sekali merespon. Dia meresponnya paling cepat. Makanya apa-apa kalau kita terlalu gerusa-gerusu, itu kan makanya kita selalunya kalau melihat apa-apa itu
tenang dulu. Memutuskan sesuatu harus tenang dulu. Jangan pakai emosi. Biasanya kita gitu ya. Tenang, jangan memutuskan sesuatu dalam keadaan kita masih emosi. Jadi kita disuruh diem dulu, duduk, dipikirin dulu. Yang mikirin itu si prefrontal cortex ini. Nah, ketika jenengan makan, kemudian nggak ada pertimbangan sama sekali. Misalnya lewat jalan terus ada boba gitu ya, mampir beli boba. Nah, itu jenengan pakai emosi, karena emosi pengennya beli boba enak, rasanya manis seger gitu ya. Nah, si prefrontal cortex-nya jenengan yang seharusnya bisa ngasih nasihat ke emosi, dia nggak ada isinya. Jenengan mungkin nggak dalam kondisi nggak tahu boba itu isinya apa, kemudian kalorinya seberapa, terus efeknya apa kalau kita minum itu secara terus menerus, kita beli terus tiap hari, itu efeknya apa. Prefrontal cortex-nya yang jenengan nggak ada isinya, nggak tahu itu data tentang boba, itu nggak ada di situ. Mungkin jenengan tahu, sekedar tahu aja, itu artinya itu belum masuk ke prefrontal cortex-nya jenengan. Kenapa? Karena si prefrontal cortex ini dia itu ngisinya itu dengan berulang-ulang. Ini kan ada neuron ya di sini ya, ada neuron. Nah, si neuron ini dia ketika neuron kita kan jumlahnya banyak banget ya di dalam otak kita ya, 100 miliar neuron. Nah, itu dia dalam kondisinya itu dia masih gini semuanya, jadi belum nyambung gitu ya, belum nyambung. Nah, ketika jenengan belajar tentang ilmu diet, baik dari video, baik dari buku, atau baik dari tulisan, atau dari artikel gitu ya. Nah, kemudian jenengan isi setiap hari, jenengan belajar tentang kalori, jenengan belajar tentang makanan manis, gula, diabetes, dan lain sebagainya. Nanti dia akan makin lama dia akan nyambung. Diulang lagi dia akan nyambung, diulang, akhirnya semakin lama ininya semakin nyambung. Kalau sudah nyambung jenengan ulang lagi, dia akan semakin menebal. Ya, ketika dia sudah menebal, itu artinya dia sudah benar-benar masuk, menancap di prefrontal cortex-nya jenengan. Jadi sekedar tahu aja, jenengan tahu boba itu minuman gak sehat ya kan, jenengan tahu. Nah, sekedar tahu aja, itu kondisi neuron jenengan itu cuman segini aja. Jadi dia belum masuk benar-benar sebagai pembelajaran di prefrontal cortex-nya jenengan, di otak depannya jenengan belum. Jadi itulah kenapa ketika jenengan minum minuman boba secara emosional, jenengan minumnya itu kan jenengan minumnya masih pakai emosi ya, karena nggak pakai nalar itu ya. Nah, ketika kalau jenengan pakai nalar, kalau jenengan minumnya itu pakai nalar, itu ya otomatis jenengan akan mikir ketika jenengan mau beli boba, nanti otomatis si otak depan ini, prefrontal cortex-nya itu dia akan ngisi ke emosi. Kan kamu tadi udah, dia kasih tahu ke emosi, tunggu dulu, kamu mau beli itu, beneran kamu mau beli itu? Bukankah tadi kamu sudah makan nasi 1 piring, kamu mau makan boba lagi? Padahal boba itu kan dia cuma 1 gelas, tapi secara kalori dia sudah dihitung makan 1 piring. Are you sure? You wanna take it? Will you? Gitu ya. Masa bener kamu mau minum itu? Bener. Kamu tahu itu kan efeknya nanti di dalam tubuh kamu nanti dia akan menaikkan gula darah kamu. Nah, sementara tadi pagi gulamu itu sudah kamu isi dengan nasi, dengan roti. Kamu yakin kamu masih nambah lagi dengan boba? Nanti kamu takut nggak kalau itu nanti boba yang kamu minum itu nanti dia akan menaikkan kadar gula di dalam darah kamu. Jadi nanti insulinnya kesel, capek. Yakin kamu mau bikin capek si insulin? Nah, jadi seperti itu. Itulah
Itulah di sini kecerdasan. Saya sudah bilang di awal diet saya ketika saya menjelaskan tentang sebuah buku itu ya, bukunya Daniel Goleman yang kecerdasan emosional, yang emotional intelligence itu saya sudah jelaskan bahwa diet itu kita butuh kecerdasan emosional, di mana emosi kita itu nggak membajak rasional kita yang otak depan ya. Tapi rasional kita bisa mengisi isi emosi ketika emosinya itu sedang mau bergerak. Karena dia ini si prefrontal cortex ini dia loadingnya lama. Kadang kebanyakan dibajak oleh emosi. Kalau ini kita nggak isi, kalau si prefrontal cortex kita ini nggak isi, itu nanti ketika emosinya ini bergerak, jadi dia nggak punya kemampuan untuk ngisi, nggak ada. Jenengan ketemu sama gorengan ya udah, karena jenengan nggak punya ilmu apapun tentang gorengan. Mungkin jenengan cuma sekedar tahu aja, tapi neuronnya belum benar-benar kesambung untuk ngasih tahu jenengan apa itu gorengan, apa itu kandungan yang ada dalam gorengan, gitu ya. Begitu juga dengan olahraga, ya. Nah, begitu juga dengan olahraga, sama kasusnya. Ketika jenengan melihat transformasi, biasanya kalau olahraga itu selalu dihubungkan dengan transformasi seseorang yang gemuk kemudian menjadi kurus. Oh, ternyata rahasianya dari olahraga. Ini loh olahraganya, itulah kenapa banyak yang judul-judul tentang aktivitas olahraga itu selalunya dikasih diet perut rata 5 menit, cuman 5 menit perut bisa rata gitu ya. Ini dia untuk melangsingkan seluruh tubuh jenengan gitu ya. Biasanya seperti itu, dan itu membuat jenengan kepancing, itu emosi. Kepancing itu jenengan masih main di emosi itu. Oh, gitu ya olahraganya ya. Oke, aku ikuti. Ya. Tapi dari prefrontal cortex-nya jenengan itu belum ada isinya. Kenapa kok kita harus bergerak? Kenapa manusia itu harus bergerak? Kenapa bergeraknya itu harus selalu? Bukan cuma sekali, bukan cuma 5 menit, 10 menit, 20 menit udah habis itu rebahan. Kenapa? Why? Why-nya itu belum ada di sini. Belum ada di prefrontal cortex-nya jenengan. Cuman ikut-ikutan doang, dan kemudian jenengan bergerak akhirnya capek, kesel, olahraga ternyata capek, kesel, karena prefrontal cortex-nya jenengan belum bisa mengisi si emosinya ini ketika dia mau bergerak. Ya, belum ada. Kalau jenengan pakai nalar, misalnya jenengan melihat videonya olahraga ya, dengan video olahraga, jenengan akan berpikirnya, oh gitu ya. Oh iya, ini salah satu, ini olahraga, ini salah satu cara untuk saya bisa beraktivitas dengan lebih menyenangkan. Saya mengikuti dia, mengikuti ini, tapi karena apa? Karena ini jenengan prefrontal cortex-nya sudah ada isinya, jadi jenengan sudah paham. Nanti hasil saya dengan hasilnya dia gak akan sama. Tapi yang saya lakukan ini hanya untuk sebagai variasi saya berolahraga. Karena kemarin mungkin terlalu ringan, jadi jenengan mencari variasi olahraga yang bisa lebih berat, mencari aktivitas lain yang lebih berat. Jadi seperti itu, kalau prefrontal cortex kita itu ada isinya. Kalau belum ada isinya, jenengan fokusnya di habis olahraga ini aku bisa langsing segitu. Nah, itu jenengan masih pakai emosi. Itu nggak rasional. Itulah yang disebut dengan nggak rasional. Jadi emosinya masih membajak si rasional. Seharusnya rasional sama emosi itu sama-sama imbang, gitu ya. Jadi saling mengisi. Itu namanya kecerdasan emosional, gitu ya. Jadi ini kayak ngomong gitu loh, yang prefrontal cortex-nya kayak ngomong terus. Dulu saya sendiri juga sama ya. Saya kan penulis ya. Saya nggak tahu kalau saya itu belum terlalu sadar kalau saya itu punya bakat nulis gitu ya. Yang saya tahu, otak saya itu ngomong terus.
setiap saya melihat apa gitu ya, melihat kasus apa di TV, terus saya melihat lagu apa gitu ya, itu nanti otak saya langsung ngomong gitu, ngomong, entah dia ngomong bahas itu, ya bahas itu, ngomongnya itu ya bahas itu, kemudian menghubung-hubungkan itu dengan desain otak atau dengan apalah. Nah itu biasanya cepat buru-buru saya tulis ya sebelum hilang. Nah ternyata saya pikir semua orang punya kemampuan yang sama, otaknya juga ngomong sama dengan saya. Ternyata enggak sama ya. Enggak semua orang punya kemampuan seperti itu. Ternyata itu yang ngomong siapa sih? Kok otak saya bisa ngomong gitu? Oh, ternyata yang ngomong juga otak depan saya. Karena saya kan suka baca buku, saya suka dengerin podcast yang tentang ilmu, saya suka dengerin podcast yang bacain buku gitu ya. Itu ternyata ngisi prefrontal cortex saya. Dan saya itu kalau belajar, itu saya nggak cuma belajar sekali aja. Jadi saya belajar, misalnya saya belajar tentang pola makan gitu ya, saya nggak cuma dengerin dari satu orang, atau saya nggak cuma baca dari satu buku doang. Saya baca dari banyak sekali referensi, kemudian saya gabungkan dan saya memahami. Oh, saya paham benang merahnya. Kadang saya cuma baca satu buku itu, saya belum paham benang merahnya itu ada di mana. Kemudian saya cari referensi yang lain. Oh, menurut ini segini. Oh, menurut ini begini, menurut ini begini. Oh, ternyata benang merahnya sama. Nah, itu baru saya konklusi ya. Saya conclude-nya itu ya, oh berarti seperti ini. Jadi saya kayak udah nyambungnya itu bener-bener nyambung banget. Jadi otak saya tuh ada isinya gitu. Jadi ketika saya melihat suatu kasus, kemudian saya hubungkan dengan apa yang ada di prefrontal cortex saya, jadi itu jadi sebuah omongan gitu loh. Jadi sebuah omongan, kemudian saya tulis, jadilah tulisan gitu. Akhirnya jadi artikel ya. Yang mau lihat artikel-artikel saya, monggo silakan kunjungi di website saya. Nanti saya cantumkan linknya ya di. Nah, sekarang paham ya teman-teman ya, kenapa kok teman-teman harus punya pembelajaran? Kenapa teman-teman harus punya waktu untuk belajar? Ya, misalnya makan, jenengan boleh sambil nonton video. Misalnya jenengan sambil masak, jenengan bisa dengerin podcast tentang pembelajaran. Nggak perlu jenengan jenengan langsung ke dietnya, itu nggak perlu. Jenengan silahkan monggo, mungkin jenengan ini mempelajari tentang tubuh jenengan dulu, nggak apa-apa. Tubuhku ini seperti apa sih, pencernaan itu jalannya seperti apa sih, mungkin bisa jenengan awali dari situ, tanpa jenengan harus langsung mengubah pola makannya. Jenengan harus seperti saya, makan sayur seperti ini, nggak perlu. Silakan jenengan isi dulu prefrontal cortex-nya jenengan dulu dengan pembelajaran yang berulang-ulang. Diisi prefrontal cortex jenengan dengan pembelajaran yang berulang-ulang ya, sampai neuronnya benar-benar bisa nyambung. Jadi ketika nanti jenengan melihat apapun yang berhubungan dengan pola yang mau jenengan ubah ya, misalnya jenengan mau mengubah pola tidur, pola makan, pola latihan, pola aktivitas, pola olahraga, apapun itu jenengan, ketika emosi jenengan bermain, si prefrontal cortex langsung bisa ngisi gitu ya. Kalau prefrontal cortex-nya ini gak ada isinya, gak ada pembelajaran apapun, jenengan cuma tahu doang. Tahu sama paham itu beda ya. Tahu itu jenengan tahu, semua orang tahu ya kan. Semua orang tahu kalau makanan sehat itu nggak baik, makanan yang nggak sehat itu nggak baik, itu jenengan tahu tok. Itu nggak bisa ngisi ketika emosi jenengan bermain, karena emosi itu kuat banget, dia kekuatannya kuat banget, dan dia cepet banget respon dia untuk bergerak itu cepet banget. Jadi yang Anda lakukan ketika si emosi ini sedang bekerja, ketika dia melihat sesuatu apapun itu ya, jadi dia melihat sesuatu, nah jenengan yang Anda lakukan pertama kali adalah ambil nafas,
Nah, biarkan ini online dulu. Si prefrontal cortex-nya ini biarin dia online dulu. Oke, nalar, ayo dong muncul. Ayo dong kamu muncul. Biarin dia muncul. Terus dia ngasih tahu sama si emosi. Tapi ini syaratnya apa? Syaratnya si prefrontal cortex ini dia harus kebak. Dia harus ada isinya untuk bisa ngisi si emosi. Kalau nggak ada isinya ya gimana? Nggak bisa dia ngasih nasihat ke emosinya jenengan. Oke? Saya harap teman-teman paham ya, memahami ini dulu konsepnya belajar. Kenapa kok kita harus belajar? Dan pembelajaran semua orang itu beda-beda. Ada yang nyaman dengan membaca artikel, monggo, tapi artikel yang jelas ya, artikel yang bisa diberi pertanggungjawabkan. Kemudian jenengan bisa aku senang kalau belajar lihat video ya, monggo silahkan. Aku senang belajar dengan baca buku, monggo silahkan. Aku senang dengerin podcast sih mbak, ya monggo silahkan. Atau mungkin jenengan nyewa personal trainer atau coach diet, monggo silahkan. Saya senang belajarnya langsung mbak, langsung sama orangnya, monggo silahkan. Pembelajaran itu bermacam-macam. Nggak cuman baca buku doang, tapi kalau saya kan seneng dengan buku, jadi saya belajarnya banyak melalui buku. Semua orang beda-beda, tergantung nyamannya jenengan, karena otak kita memang dia masuknya di prefrontal cortex itu dia melalui indera kita dulu. Ada yang nyamannya pakai indera mata melalui membaca ya kalau saya. Kemudian ada yang inderanya itu pekanya di telinga, jadi dia senang kalau dengerin podcast gitu ya, senang, it's okay. Dia ada juga yang langsung kudu ada orangnya gitu ya, geraknya, kemudian disentuh sama personal trainernya, diajarin, itu juga ada. Ya, jadi macam-macam. Yang penting itu semua adalah cara pertama kali untuk pembelajaran bisa masuk itu melalui indera kemudian direkam masuk ke baru dia masuk ke neuron kita, disambungkan ke sana. Neuron diulang-ulang. Makanya pembelajaran itu diulang-ulang karena otak kita, sekali lagi, otak kita nggak punya tombol save. Oke, nggak punya tombol save. Sekali tombol save langsung masuk ke file penyimpanan, itu tidak. Otak kita bekerjanya dengan cara diulang-ulang, diulang nyambung, sudah nyambung, ditebalkan lagi, sehingga ketika semakin tebal sambungannya, nanti dia akan otomatis, dia akan membantu kita dalam mengisi saat kita kerasukan emosi. Ingat ya, modal awal kita dulu sejak kita bayi, yang pertama kali dianugerahkan oleh Allah itu adalah emosi. Itulah sebabnya kenapa anak-anak itu kan dia kan prefrontal cortex-nya belum ada isinya. Kalau anak-anak ya, siapa yang wajib mengisi? Yang wajib mengisi itu adalah kedua orang tuanya. Jadi anak-anak itu nggak bisa dia jalan sendiri ngerti-ngerti langsung iso, itu nggak bisa. Jadi harus kita isi itu prefrontal cortex-nya dengan yang baik-baik, biar anak-anak itu nggak jalan pakai emosi terus. Makanya anak-anak sampai dia usia ini ya, sampai dia usia PAUD, dia sukanya apa? Dia yang enak-enak. Kalau nggak enak dia nggak mau. Kenapa anak-anak nggak mau disuruh belajar? Karena menurut mereka, karena mereka masih pakai emosi, belajar itu nggak enak. Seperti juga dengan kita. Kenapa kok kita makan makanan sehat itu nggak mau? Makan sayur yang cuman kayak gini doang, yang masaknya nggak terlalu matang, nggak dikasih apa-apa, kenapa kita kok nggak mau? Ya karena ini nggak enak. Otak emosi itu dia nggak bisa mempelajari butuh sama nggak butuh. Yang bisa tahu butuh atau nggak butuh itu ya prefrontal cortex ini. Makanya anak-anak itu kan dia nggak mau belajar karena dia nggak tahu posisi butuh nggak butuhnya belajar itu mereka belum tahu. Jadi mereka taunya belajar itu nggak enak, makanya kenapa mereka nggak mau belajar. Makanya kan kalau di pendidikan PAUD itu biasanya penanamannya sambil bermain, ya kan, belajar melalui bermain gitu ya. Jadi mereka merasa
oh belajar ternyata enak ya, kan bermain itu enak. Jadi makanya seorang guru yang menguasai pendidikan anak usia PAUD biasanya benar-benar menanamkan menggabungkan antara emosi mereka dengan pembelajaran. Jadi dileboni sedikit-sedikit gitu ya. Jadi kan nggak karena emosi ini pada anak-anak ini masih kuat banget. Jadi ya pembelajarannya harus melalui enak sama nggak enak dulu, baru dimasukin ini sih pembelajarannya dimasukin sedikit-sedikit melalui otak emosi mereka. Nah, jadi masa sih kita masih mau pengen kayak anak-anak terus? Padahal seharusnya kan kita semakin tumbuh dewasa, semakin dewasa kita, seharusnya kan pembelajaran di dalam otak kita itu sudah banyak. Jadi kita kemana aja selama ini? Kita kemana aja kok nggak bisa belajar? Nah, itu monggo dicari waktunya untuk belajar. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya, Jadi PR-nya untuk hari ini, hari ini coba teman-teman, ayo dong kita belajar bareng-bareng, ya. Kita belajar bareng-bareng untuk ngisi prefrontal cortex kita, biar dia sama kuatnya dengan otak emosi kita. Jadi nggak terlalu membajak terus nalar kita. Jadi nalar kita masih terus bisa bermain. Jangan sampai selalu dikalahkan oleh emosi terus. Kalau jenengan masih berpikir itu nggak enak, enak sama nggak enak, dan mengabaikan butuh sama nggak butuh, berarti emosi jenengan masih bermain, nalarnya belum sampai, gitu ya teman-teman ya. Minta maaf kalau seandainya ada kata-kata saya yang menyinggung ya, tapi saya niatnya hanya memberi pembelajaran aja kepada teman-teman, hanya sharing saja apa yang saya tahu nih teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, jangan lupa like, comment, share, and subscribe video ini untuk bisa mendapatkan video yang lebih berkualitas lagi. Gak ada suara-suara ayam-ayam saya, sapi-sapi saya, kambing, suara kucing, suara ayam saya selalu kukuruyuk ya di sana. Saya sebenarnya juga pengen punya video yang benar-benar berkualitas, hanya saja karena keterbatasan, minta maaf sekali saya tidak bisa membuat video yang terbaik untuk jenengan ya. Tapi mudah-mudahan jenengan bisa mengambil manfaatnya dari video saya. Terima kasih teman-teman.